Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nasifa Aladawiyah. Di video kali ini, aku akan menganalisis lagi sebuah karya sastra. Dalam pembahasan kali ini, aku akan menganalisisnya melalui pendekatan intelektual. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendekatan intelektual. Kajian teori intertekstual. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Menurut Kahler 1977 mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Menurut Kristeva 1980, transformasi adalah adanya perubahan bentuk dari satu teks ke teks yang lain. Dalam konteks ini, teks dilihat sebagai teks yang dibaca oleh penulis. Kemudian penulis itu menyisipkan dirinya sendiri dengan menulis ulang teks tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kajian intertekstual adalah kajian yang membandingkan dua karya susastra, baik yang ditransformasi atau diubah ke bentuk lain menjadi karya baru, karya yang sama, namun berbeda penulis dan lainnya dengan melihat persamaan dan perbedaannya, penambahan dan pengurangannya. Nah, sebelum mengkajinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana karya susastra yang ditransformasi dan karya hasil transformasi itu. Di dalam pembahasan kali ini, aku mengambil sebuah karya susastra yaitu puisi dan novel yang berjudul Hujan Bulan Juni melalui pendekatan intertekstual. Sapardi Djoko Damono ialah seorang penulis. Ia menuliskan terlebih dahulu puisi Hujan Bulan Juni, kemudian ditransformasikan ke bentuk novel. Novel Hujan Bulan Juni ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang dosen muda yang penuh dengan liku. Dua tokoh utama dalam novel ini yaitu Sarwono dan Pinkan, yang merupakan bentuk transformasi dari lirik puisi yaitu hujan dan pohon berbunga. Perubahan struktur yang sangat mendasar terjadi pada novel Hujan Bulan Juni daripada karya aslinya yang berupa puisi. Hal ini dikarenakan puisi yang sifatnya sangat terbatas membuat pembaca memiliki imajinasi masing-masing sesuai interpretasi membacanya. Ketika proses transformasi terjadi pada puisi menjadi novel, maka perbedaan struktur keduanya akan terlihat sangat jelas. Perbedaan struktur tersebut disebabkan oleh perbedaan bentuk, aturan dalam puisi, dan aturan dalam novel sendiri. Nah, perubahan dari puisi menjadi novel jelas terlihat pada penambahannya. Dengan acuannya adalah puisi sebagai karya hasil dari transformasi. Penambahan yang terjadi berupa tokoh, watak, dan setting yang digambarkan dengan jelas. Perubahan yang ditimbulkan akibat transformasi dari puisi menjadi novel Hujan Bulan Juni meliputi penambahan, penggantian, dan pelesapan. Yang pertama yaitu penambahan. Penambahan dari puisi menjadi novel terjadi pada tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Tokoh. Dalam puisi, tokoh yang terimajinasikan dalam pikiran pembaca adalah sebuah hujan dan pohon berbunga. Terlihat jelas pada bait puisi berikut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tokoh yang diimajinasikan dalam puisi tersebut ditransformasikan ke bentuk novel sebagai Sarwono dan Pinkan, yang merupakan tokoh utama dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Penambahan tokoh lain yang memperkuat cerita pada novel Hujan Bulan Juni meliputi Tuar Palenkahu, Budiman, Erik Fatiasina, Profesor Ahmad, Ibu Hartini, Pak Palahenkahu, Ibu Hadi, dan Pak Hadi. Tokoh-tokoh tersebut merupakan penambahan yang membuat serangkaian cerita dalam novel menjadi utuh. Sedangkan dalam puisi imajinasi, pembaca sangat luas dan tokohnya hanya tergambarkan terbatas hujan dan pohon berbunga. Latar.
Latar atau setting di dalam puisi Hujan Bulan Juni tidak tergambarkan dengan jelas, hanya sebatas pada imajinasi masing-masing pembaca bahwa pada puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan latar hujan pada bulan Juni. Namun, pada novel memberikan gambaran jelas tempat di mana terjadinya peristiwa. Penambahan tempat ini dimaksudkan untuk memperjelas pembaca bahwa cerita benar-benar terjadi nyata. Misalnya latar tempat, yaitu Yogyakarta dan Jakarta yang dapat dilihat pada kutipan berikut. Kali ini ia sedang di Jogja untuk kesekian kalinya atas perintah kaprodinya di FISIP UI yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Masuk Jakarta lagi, masuk kemacetan lagi, masuk asap knalpot, masuk hutan belantara motor yang semakin lama semakin terasa sebagai dilema, masukan dari pajak atau kenyamanan berkendara. Alur yang disusun pada novel merupakan pengembangan dari pengarang, karena dalam puisi sebagai karya aslinya tidak terdapat alur. Alur dalam novel merupakan penambahan sebagai unsur yang harus ada dalam karya sastra novel. Alur yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni adalah alur campuran atau alur maju mundur. Novel Hujan Bulan Juni terdiri dari 5 bab yang diawali dengan pengenalan situasi. Pada bab 1, cerita diawali dengan pengenalan kejadian yang menceritakan tokoh Sarwono, yaitu seorang dosen UI yang diperintahkan oleh kaprodinya di FISIP UI untuk menuntaskan penelitiannya tentang daerah pinggiran Kali Code. Dalam kutipan, ya dianggapnya menggelikan konsep itu. Kali Code kan di tengah-tengah kota, kok dianggap dihuni masyarakat pinggiran, katanya kepada atasannya waktu pertama kali diajak merancang proyek itu. Sudut pandang yang tergambar pada novel merupakan cara penyajian cerita yang menggunakan sudut pandang pesona ketiga, gaya dia. Narator adalah seseorang yang di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya ia, dia, mereka. Sudut pandang pesona ketiga ini merupakan gambaran pembaca puisi yang terbentuk. Pada puisi yang terbaca terlihat 2 tokoh yang timbul, kemudian digambarkan dalam novel dengan cara orang ketiga sebagai pencerita atau narator, yaitu terdapat dalam kutipan ketika turun hujan dari lantai 3 sebuah hotel di Bulak Sumur dekat kampus UGM yang ada di kepala Sarwono hanya satu, ke Malioboro mencari kios majalah. Kali ini ia sedang di Jogja untuk kesekian kalinya atas perintah kaprodinya di FISIP UI yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Yang kedua, penggantian. Dalam novel ditemukan beberapa peristiwa yang memang mampu menggambarkan dengan jelas maksud dari puisi Hujan Bulan Juni. Namun dalam novel penyampaiannya lebih jelas dalam menggambarkannya. Penggantian yang dimaksud berupa pendeskripsian, penggambaran tokoh, penggambaran setting, penggambaran alur, dan penggantian adegan. Sebagai contoh tokoh yang disamarkan dalam puisi pada kutipan. Nah, pada kutipan tersebut tergambarkan bahwa orang ketiga yang dimaksud sebagai Sarwono dan Pinkan. Sifat arif, bijak, dan tabah sebagai gambaran karakter tokoh Sarwono. Yang ketiga yaitu pelesapan. Berkaitan dengan penambahan, maka pelesapan terjadi pada puisi dalam beberapa unsur. Tokoh-tokoh tambahan yang tergambar pada novel yaitu Toar, Pak Hadi, Ibu Hartini, dan Budiman. Alur dalam puisi tidak tergambar dengan jelas, sudut pandang dan latar. Dapat dimaklumi karena struktur dan unsur penyusun yang berbeda menyebabkan perbedaan keduanya. Hal tersebut memberikan gambaran penuh terhadap perubahan yang terjadi dari puisi ke novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dapat dikatakan novel merupakan hasil dari alih wacana dengan proses transformasi yang tetap menjadi karya sastra baru yang berbeda dari karya aslinya yang berupa puisi. Hal ini sesuai dengan ungkapan Damono yang mengatakan alih wacana pasti menghasilkan jenis kesenian yang berbeda. Yang keempat yaitu kesimpulan. Puisi Hujan Bulan Juni yang bersifat imajinatif ditafsirkan dengan penggambaran yang jelas pada novel. Unsur yang masih tetap menjadi pengikat di antara keduanya adalah tema dan amanat. Perubahan yang digambarkan meliputi diksi pada kata hujan dan pohon berbunga.
digambarkan menjadi sarwono dan pingkan dalam novel. Pembaitan pada puisi diubah oleh pengarang menjadi alur cerita dalam novel. Citraan atau daya penangkapan indera pada puisi digambarkan sebagai latar atau setting dalam novel. Bahasa figuratif diuraikan dalam novel sebagai sudut pandang pesona ketiga dalam novel. Cukup sekian pembahasan tentang materi pendekatan intertekstual. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.